Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini kelengahan, pembiaran, atau bentuk kompromi? Faktanya dari 2020 sampai 2022 itu menurut KPK itu ada sekitar 5,3 juta ton nikel yang diekspor ke Cina. Taunya dari mana? Bukan tahu dari Indonesia, tapi tahu bahwa catatan bea cukai di Cina itu menerima barang-barang dari Indonesia sekitar 5,3 juta ton. Atau jangan-jangan karena pemerintah sebelumnya itu terlalu murah memberikan konsesi tambang kepada investor, termasuk juga investor asing. Karena begini, seolah-olah kan negara yang seharusnya mengatur, malah justru diatur. Problem hilirisasi itu, ya itu tadi, salah satunya tadi. Jadi kritiknya tuh hilirisasi itu hilirnya ya kayak misalnya ini nikel tuh banyak Cina, hilirnya ya di sono, ya di Tiongkok, di Cina gitu. Kalau kita ingat kan Faisal Basri itu kan dia bilang IMIP itu provinsi terbaru dari Tiongkok. Dia bilang begitu kan. Iya. Kalau Pak Sapri bilang ada republik dalam republik, ya kalau Faisal Basri itu terang-terangan bahwa itu ya provinsi barunya Tiongkok. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Ahmad Buntoh. Apa kabar Mas? Baik Mas, Sehat. alhamdulillah Selamat sehat. bergabung kembali. Siap. Ini Terima namanya? kasih. Super Subs Selalu yang selalu gitu. mencetak gol. Kehormatan. Ya, asik. Sedap. Mas Jaka Budiantoso. Ya Mas, sehat Mas. Jadi aja. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Jadi kita ngobrol soal apa ini? Tapi kita ikut berbela-sungkawa dulu Oh ya. iya, betul. Iya. Bencana yang luar Bencana biasa yang luar di biasa. mana? Aceh, Sumatera Korbannya Utara, juga begitu besar. Sumatera Barat, korbannya begitu banyak yang meninggal. Harta benda juga luar biasa. Ya mudah-mudahan ya sabar, tabah. Dan yang tidak kalah pentingnya ya mudah-mudahan pemerintah itu betul-betul membuka matanya. Iya. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini akhirnya ya rakyat akhirnya menjadi korban kan. Iya. Ya mudah-mudahan betul-betul menjadikan momentum untuk berbenah diri terhadap lingkungan lah. Iya. Memang sedih sih. Iya. Memang sedih. Kalau kita lihat video-videonya itu kan tragis betul. Ya. Perkara lingkungan ini kan sudah sering diingatkan. Gitu. Ya, tapi kan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh beberapa orang pemerintah itu kan justru kadang membuat kita gregetan ya. Iya. Ketika dia bilang katanya itu kayu-kayu itu, karena kayu-kayu tua. Nah, padahal kalau di video-video itu jelas kan, itu apa namanya potongannya itu kan jelas. Emang air bisa memotong begitu lurus. Bahkan nggak ada video juga yang kayu-kayu berbuah sudah balok-balok gitu kan. Jadi kenikmatan kekuasaan itu kerap kali mengingkari kenyataan, membuat orang jadi manja perasaannya. Jadi kita mau melanjutkan ini soal kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana atau ada soal lain? Yang lagi menarik juga itu kan Morowali ya, meskipun udah beberapa hari yang lalu, tetapi kan isunya juga masih lumayan hangat kan ya. Yang dipantik oleh Menhan, Pak Safri Samsudin. Dan itu kan menyangkut urusan yang tidak kalah pentingnya juga. Kalau apa yang dikatakan Pak Safri itu kan ini terkait dengan kedaulatan negara. Betul. Dia mengingatkan jangan ada republik di dalam republik, jangan ada negara di dalam negara dalam kasus bandara IMIP ya. Indonesia Morowali Industrial Park. Ya, jadi saya kira itu kawasan industri perlu khusus. juga kita obrolkan. Oke. Kalau NU tidak tertarik untuk ngobrolin Mas Bunto soal kelanjutan NU ini, kisruh di tubuh NU ini sampai sekarang kan masih ini ya. Belum jelas kan? Belum. Malah tambah rame. Rame kan. Kira biar Rois Am sudah memberhentikan Gus Yahya. Terus tetapi Gus Yahya malah memutasi, merotasi. Sekjen dan Bendum. Dan yang memalukan tuh kalau itu benar ya. Kalau pangkal soalnya itu soal tambang kok ya gimana ya? Ya kebangetan gitu kan. Para ulama yang harusnya mengurusi umat tapi malah. Jadi kita ngomongin soal inilah ya bandara saya kira Morowali itu ya, bandara khusus IMIP. Ya betul, memang pernyataan Pak Safri pekan lalu itu memang cukup mengejutkan sih ya.
Dia kan mengatakan bahwa tidak ada perangkat negara di bandara itu. Kalau kita bilang perangkat negara berarti kan ada aparat keamanan, gitu kan, ada imigrasi, ada bea cukai, ada karantina juga kan, kalau bandara internasional. Itu kalau bandara internasional. Itu kan kemudian melebar kemana-mana kan. Bandara ini kan pintu masuk, ya dari mana-mana. Apalagi kalau statusnya internasional kan, itu pintu masuk dari luar negeri. Kan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi, Mas Punto ini? Apakah ini kelengahan, pembiaran, atau bentuk kompromi? Ya, saya kira mungkin dari sisi aturan memang lemah ya. Jadi bandara khusus yang bisa melayani untuk privat seperti itu kan sebenarnya tidak hanya di IMIP ya kan. Kalau banyak dari yang saya baca kan juga ada yang Vale sama Freeport pun juga kan punya bandara. Termasuk kalau juga ya, menurut apa yang keputusan Menteri Perhubungan yang nomor 38 itu Juli atau Agustus kemarin yang di Agustus itu kan ada 3 yang ditetapkan sebagai bandara khusus yang bisa melayani internasional. Kan. Selain IMIP ada apa? Yang di Maluku Utara. Bandara Maluku Utara di Halmahera, Weda B sama yang di Pelalawan Riau itu. Yeah. Jadi apa namanya, dari sisi regulasi mungkin juga memang kurang ini ya, untuk kurang memperhatikan terkait dengan persoalan tadi apa namanya yang disentil sama Pak Menhan soal kedaulatan. Nah, khusus di IMIP di Morowali ini mungkin agak lebih strategis lagi mungkin menurut Pak Safri ya, karena kawasan itu kan ada di dekat apa itu namanya alur laut Kepulauan Indonesia, Alki 2 dan Alki 3 yang jadi secara strategis itu posisi memang mungkin rawan kalau tidak ada pengamanan yang cukup ketat di salah satu bandara atau ada banyak bandara di situ, termasuk untuk walaupun itu bandara swasta, jadi kan. Tapi kemudian narasinya ya memang jadi berkembang antara ini kedaulatan versus investasi kira-kira gitu ya. Jadi kedaulatan negara seolah terabaikan karena ada investasi besar yang masuk di situ. Jadi, nah itu mungkin yang menjadi koreksi dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ketika akhirnya dia berkunjung ke Bandara IMIP dalam rangka latihan militer apa saya lupa namanya. Kogab ya. Gabungan. Dan saya kira juga latihan militer di seputaran Morowali itu juga bukan tanpa tujuan. Iya. Saya kira makanya pasti ada tujuan strategis ya. Bahwa kemudian kenapa ini baru dibuka atau terkuak sekarang padahal IMIP dan yang lain-lain itu sudah diresmikan jauh-jauh beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu, saya kira itu juga apa namanya bentuk tadi mungkin ya kelengahan, kelalaian pemerintah, negara dalam ini pemerintah terkait dalam pengawasan bandara-bandara yang dikelola secara mandiri, secara khusus oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan itu. Jadi memang ini jadi momentum juga sebenarnya. Tidak hanya IMIP mungkin, jadi mungkin harus dikoreksi, dievaluasi semua terkait keberadaan bandara-bandara khusus-khusus yang lain itu, yang mungkin dalam beberapa tahun ini menjadi banyak karena ini kan terkait dengan hilirisasi program pemerintah juga sebenarnya. Jadi kalau kayak yang di IMIP, di Halmahera itu kan saya kira itu pasti kaitannya sama nikel. Salah satu bahan tambang kita yang dalam program hilirisasi ini menjadi salah satu yang menjadi primadona. Jadi ya saya kira ini menjadi
momentum ya untuk mengevaluasi semua. Jadi bahwa ini katakanlah ketahuan atau terkuaknya dibilang terlambat ya nggak masalah. Yang penting ada perubahan nanti yang setelah ini gitu kan. Daripada nanti kita kecolongan lagi. Karena kan potensinya sebenarnya walaupun mungkin belum terjadi ya, saya nggak tahu ya, itu belum ada datanya. Apakah sudah ada lalu lintas orang dari luar negeri atau tenaga kerja asing yang langsung ke situ tanpa pemeriksaan sih, belum ada datanya. Tapi potensi itu kan ada ketika pengawasan longgar gitu. Jadi ini menjadi titik balik untuk membuat pengawasan itu menjadi lebih kuat lah, saya kira. Mas Jaka, ya kita bisa sebut kemarahan ya. Ungkapannya Pak Safri ini kan tipikal sosok yang tidak meledak-ledak ya. Tetapi ketika mengungkapkan itu kan terasa sekali ada kemarahan. Tadi mungkin ada misalnya mungkin ada kelengahan, terus atau ya kalau kita melihat status bandara atau status Morowali itu, PT IMIP itu adalah satu tempat yang seolah-olah ini kan selama ini diistimewakan kan, kan mendapat perlakuan khusus lah, ya kan. Nah, apakah ini menjadi indikasi apa yang disampaikan Pak Safri itu menjadi indikasi adanya perbedaan visi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan Pak Prabowo saat ini? Ya kalau kita lihat betul tadi Mas Har bilang ada semacam kemarahan kalau kita lihat gesturnya ketika Pak Safri itu menyampaikan sambutan ya. Ketika dia bilang jangan ada republik di dalam republik itu kan kelihatan banget semacam ada kegeraman dalam dirinya. Kemudian juga bilang ini anomali itu kan juga semacam bentuk kemarahan. Dan saya pikir bukan sesuatu yang tidak disengaja sih. Pak Safri itu menemukan dalam tanda kutip fakta tersebut. Saya pikir dia sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa ada sesuatu yang janggal menurut dia di bandara IMIP, makanya dia langsung menyampaikan kepada publik bahwa faktanya memang seperti ini. Apalagi kalau kita lihat berita-berita kan katanya kan Pak Safri itu kan sebelumnya mendapat informasi bahwa nikel atau produk nikel dari IMIP itu diekspor itu tidak semuanya lewat laut, ada yang lewat udara. Jadi jadi kalau kemudian betul bahwa itu lewat udara dan lewat bandara IMIP, kemudian dia tidak melewati bandara-bandara yang lain, banyak daerah langsung ke luar negeri, itu kan berarti sebuah kecolongan yang luar biasa. Kalau kita lihat, kita flashback ke belakang, ya jangan-jangan ini ada relasinya dengan fakta yang ditemukan oleh KPK beberapa waktu lalu. Ketika itu kan katanya, kita kan sejak 2020 itu kan tidak boleh mengekspor lagi nikel kan. Harus produk turun, harus yang sudah diolah. Tapi faktanya dari 2020 sampai 2022 itu menurut KPK itu ada sekitar 5,3 juta ton nikel yang diekspor ke Cina. Taunya dari mana? Bukan tahu dari Indonesia, tapi tahu bahwa catatan bea cukai di Cina itu menerima barang-barang dari Indonesia sekitar 5,3 juta ton. Itu berasal dari Sulawesi dan dari Mahari atau dari mana lah. Tapi yang pasti dari Sulawesi. Jadi saya kok yakin ini sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang dilakukan oleh Pak Safri bahwa dia sudah mengantongi data-data petunjuk bahwa ada ketidakberesan di bandara IMIP. Ya, dia datang berkunjung, menemukan fakta tidak ada perangkat negara di situ, ya dia menyampaikan kepada publik bahwa ini, ya kalau dia bilang sudah tidak boleh ada republik di dalam republik, itu kan sudah menyangkut soal kedaulatan bangsa. Dan ketika kedaulatan itu dalam tanda petik mulai digadekan oleh pengelola negara, yaitu harus dikoreksi. Dan ini menurut saya bagian dari Pak Safri untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kalau kita lihat kan IMIP itu kan dari Mas Har betul, emang betul-betul diistimewakan. Salah satunya begini, Pak Luhut itu kalau dari data yang ada itu sampai 5 kali berkunjung ke IMIP.
Itu kan kunjungan yang luar biasa kan, seorang menteri yang saat itu menjadi orang kepercayaannya presiden sampai 5 kali berkunjung ke sana. Kalau kemudian kan sekarang Pak Luhut itu kan juga dibawa-bawa namanya kan. Banyak diungkit-ungkit bahwa dia juga harus bertanggung jawab. Ini kan suara publik ya. Apa yang terjadi di IMIP. Kemudian Pak Jokowi juga harus bertanggung jawab apa yang terjadi di IMIP. Meskipun Pak Jokowi itu sudah menyatakan bahwa dia itu tidak meresmikan bandara IMIP. Ini kan sebenarnya bukan soal apakah bandara itu resmi atau tidak, sesuai regulasi atau tidak, tetapi fakta yang disampaikan oleh Pak Safri bahwa jangan ada republik dalam republik, ya saya pikir itu sebuah peringatan yang luar biasa keras bahwa selama ini ada yang salah dalam pengelolaan bandara IMIP. Yang jadi pertanyaan saya juga, ya sekarang itu di kalangan pemerintah juga kan ada perbedaan versi kan. Kalau Pak Safri katanya tidak ada perangkat negara, tetapi kalau versinya Kementerian Perhubungan, sama Pak Suntana ya. Pak Menhub. Pak Menhub kan, Pak Suntana, dia bilang ya sudah berizin, sudah sesuai regulasi karena bandara khusus. Tapi yang jadi pertanyaan juga, bulan Agustus meningkatkan statusnya menjadi bandara internasional, tapi Oktober dicabut lagi. Kembali. Jadi kan jujur menimbulkan pertanyaan di publik, sebenarnya ini ada apa? Apakah pemerintah itu memberikan perhatian yang luar biasa istimewa terhadap IMIP? Bukan pemerintah ya, ada unsur pemerintah yang memberikan perhatian luar biasa terhadap IMIP. Apakah ada faktor-faktor lain? Sementara ada unsur pemerintah yang lain ya justru bersikap kebalikannya kan. Jadi menurut saya ini betul bahwa ini menjadi momentum untuk berbenah, tetapi menurut saya itu belum cukup. Harus ada evaluasi, ya salah itu siapa. Kalau memang ada kesalahan, ya dia harus dikasih sanksi dan harus bertanggung jawab. Poin yang perlu digarisbawahi tebal-tebal dari pernyataan Pak Safri itu kan tidak boleh ada republik di dalam republik. Itu jelas kan pesannya kan, bahwa tidak boleh ada apapun unsur yang mengganggu kedaulatan negara, termasuk juga bandara yang terbuka kan gitu, termasuk juga wilayah yang mendapatkan keistimewaan tersendiri gitu loh. Nah, saya tadi yang soal latihan militer tadi, yang Kogab tadi, saya pikir ini menjadi simbol bahwa negara kembali hadir. Ada aparatur negara di sana, ada perangkat negara yang berada di wilayahnya gitu loh. Jadi bukan tanpa alasan latihan militer itu diselenggarakan di sekitar Morowali kan, di Morowali gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan, selain memberikan sinyal bahwa ada negara di seputar republik yang ingin tersendiri tadi gitu kan, apakah ini menjadi sebuah tujuan bahwa saat ini ya policy itu sudah berubah? Ya memang harus diubah menurut saya. Jadi ya memang kan bisa jadi bahwa latihan militer yang diselenggarakan di daerah kawasan itu tuh ada tujuan yang strategis dalam hal kedaulatan negara itu. Jadi untuk masuk mengoreksi IMIP ya lewat dengan latihan itu. Pesan politiknya kan seperti itu kan. Dan apalagi kan sekarang setelah ramai polemik dan Pak Safri sudah mengkritik keras itu, sekarang sudah ada korps pasukan gerak cepat Kopasgat ya, yang udah berjaga, dan petugas-petugas lain juga katanya, kalau kata menurut Wakil Menteri Perhubungan kan sudah ditempatkan juga. Walaupun kemarin beberapa waktu lalu wartawan nanya ke Menteri Keuangan terkait petugas bea cukai, Pak Purbaya masih mengatakan menunggu permintaan lah, kira-kira gitu. Artinya sudah arah ke sana, berarti bahwa
latihan militer, saya kira memang menjadi pintu masuk untuk koreksi. Dan apalagi tadi kan bahwa kawasan ini memang sangat strategis dalam konteks kedaulatan keamanan negara, karena mungkin dari sisi pertahanan negara itu menjadi salah satu wilayah yang memang harus dijaga ketat. Jadi tapi menurut saya itu, jadi saya kira ini nggak harus berhenti di IMIP. Betul bahwa siapa yang bersalah di IMIP memang harus diusut tuntas sehingga menjadi status seperti itulah, katakanlah gitu ya. Tapi ini juga mesti menjadi presiden juga untuk bandar-bandar khusus yang lain. Apakah seperti itu? Apakah kawasan-kawasan industri yang di situ ditanamkan investasi yang sangat besar, kemudian harus mendapat keistimewaan-keistimewaan seperti yang terjadi di ini. Menjadi satu pintu masuk yang bagus, saya kira, perdebatan kali ini untuk kemudian mengoreksi kawasan-kawasan yang lain. Kita tidak dalam arti mempersoalkan investasinya ya, tapi apakah perlakuan negara, perlakuan pemerintah terhadap mereka yang sudah berinvestasi besar itu mesti dengan pelayanan yang kalau dalam tanda petik dimanjakan gitu kan, kalau gitu mungkin ya, dengan fasilitas yang termasuk dengan membuka bandara mereka tanpa kehadiran aparat negara, kan? Jadi jangan sampai memang investasi yang besar pada akhirnya akan harus menggadaikan kedaulatan segala macam, karena potensi-potensi itu sangat besar. Jadi, tapi apakah kemudian harus ada latihan militer di tiap kawasan-kawasan itu? Enggak kan? Makanya ini, saya pikir ini shock terapi. Nah, shock terapi, dan harusnya shock ini harus menyebar ke yang lain. Betul. Tapi PT IBIP ini, Indonesia Morowali Industrial Park ini memang betul-betul diperlakukan secara khusus ya. Bahkan dalam satu kesempatan Gubernur Sulawesi Tengah, kalau nggak salah pada saat rapat kerja dengan DPR ya, Gubernur Sulawesi Tengah itu Anwar Hafid ya, kan menyampaikan bahwa sebagai kepala pemerintahan di provinsi itu saja dia tidak bisa masuk gitu loh. Ketika dia mengeluhkan soal pembagian dana bagi hasil ya, DBH ya, yang menurut dia cukup kecil ya dibandingkan dengan apa yang dihasilkan di PT itu gitu loh. Jadi ungkapan republik dalam republik itu menjadi sangat pas kalau menurut saya, dan itu memang tidak boleh gitu. Nah, kemudian yang jadi concern juga kalau kita bicara hilirisasi nikel ini kan menjadi primadona kan kalau kata Mas Punto kan. Ya kita tahu bahwa di PT IBIP itu sebagian pekerjanya kan dari tenaga asing. Sebagian. Kan? Ya, bisa jadi itu nanti akan menimbulkan ketergantungan pada tenaga kerja asing. Tapi banyak sih kalau di IMIP, Mas. Orang kalau dibandingkan ribuan puluhan, lebih banyak lokalnya. Lebih banyak lokal. Kalau data terakhir itu kalau nggak salah kan total pekerja di IMIP itu kan 15.000 orang dari Cina. Oke. Dan itu sangat banyak lah. Iya. Banyak. Dan tapi gini, menurut saya kalau kejadian tidak terjadi di IMIP, kok saya tidak akan seheboh sekarang. Iya. Ya, kenapa heboh? Karena emang IMIP itu dari awal emang sudah mendapat sorotan dari masyarakat kan. Iya. Kalau kita ingat kan Faisal Basri itu kan dia bilang bahkan jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa IMIP itu provinsi terbaru dari Tiongkok. Dia bilang begitu kan. Iya. Kalau Pak Sapri bilang ada republik dalam republik, ya kalau Faisal Basri itu terang-terangan bahwa itu ya provinsi barunya Tiongkok. Karena begitu banyak pekerja dari Cina yang datang yang bekerja di IMIP, karena ternyata tidak semua pekerja asing dari Tiongkok itu yang
punya keahlian khusus, Ya. bahkan para pekerja-pekerja yang semestinya bisa dikerjakan oleh orang-orang kita, Ya. tetapi diberikan oleh kepada pekerja dari Tiongkok. Bahkan Faisal kan juga bilang begini, Indonesia itu sangat berjasa bagi Tiongkok. Apa? Karena mengatasi pengangguran di Cina. Iya, enggak, itu menurut saya sebuah sindiran yang sangat tajam. Dan kalau kita lihat waktu itu kan, ya banyaklah waktu itu kan pendukungnya Pak Jokowi, kemudian unsur-unsur di kabinet itu kan membantah habis-habisan, justru menyerang balik Pak Faisal Basri kan. Tetapi kan pelan tapi pasti kan apa yang dikatakan Pak Faisal ini kan mulai mendapatkan kebenaran. Dan itu disampaikan langsung oleh Pak Safri kan, meskipun dia tidak secara tegas menyatakan bahwa situasi di IMIP itu cukup didominasi oleh para tenaga kerja dari Tiongkok. Jadi apapun saya pikir apa yang dilakukan Pak Safri itu lepas dari klarifikasi yang disampaikan oleh unsur pemerintah yang lain. Tapi menurut saya ini sebuah penegasan bahwa selama itu memang ada kekeliruan dalam pengelolaan negara kita. Ada kesalahan negara ketika begitu memanjakan sebuah kawasan, apalagi itu cukup banyak mendapatkan porsi kepada negara asing, orang-orang asing. Ya, sekarang mulai akan dikoreksi lewat pernyataan Pak Safri itu. Mudah-mudahan betul. Kita tidak alergi dengan tenaga kerja asing kok. Tetapi kalau keahlian itu masih bisa dilakukan atau dikerjakan oleh tenaga-tenaga kita kan, ya apa harus dari mereka? Kan gitu jadi pertanyaan besarnya kan seperti itu ya. Jadi saya kira ini tidak hanya sekedar pro dan kontra atau perbedaan pendapat tentang status bandara IMIP, tapi lebih dari itu, bahwa ini ya ada selama ini ada semacam ketidaksukaan atau ketidaksetujuan kebijakan pemerintah sebelumnya. Ya, atau jangan-jangan karena pemerintah sebelumnya itu terlalu murah memberikan konsesi tambang kepada investor, termasuk juga investor asing. Karena begini, seolah-olah kan negara yang seharusnya mengatur, malah justru diatur. Ya, itu kan terkait sama salah satu program andalan pemerintah sebelumnya, hilirisasi. Ya, yang sampai sekarang juga masih. Termasuk kemarin ketika Pak Jokowi ke Singapura yang di Bloomberg New Economy Forum itu kan juga dua poin yang dia sampaikan sebagai klaim capaian, yaitu infrastruktur dan hilirisasi. Jadi sementara itu memang problem hilirisasi itu yaitu tadi salah satunya tadi mungkin soal karena kemudian banyak investor asing yang masuk, tenaga kerja. Dan yang banyak dikritik sama pakar ekonomi juga, para ekonomi itu kan soal bahwa dampak dari ini belum terasa ke pertumbuhan ekonomi gitu loh. Jadi kritiknya tuh hilirisasi itu hilirnya ya kayak misalnya IMIP nikel tuh banyak di Cina, hilirnya ya di sono ya di Tiongkok, di Cina gitu. Jadi itu bisa terlihat dari bahwa di kawasan-kawasan yang pabrik-pabrik, kawasan smelter segala macam itu kayak di Morowali ataupun di Halmahera, di Maluku Utara, itu masyarakat sekitarnya juga perekonomiannya juga belum terangkat. Pertumbuhan kawasan itu tinggi memang, cuma bukan terdistribusi ke masyarakat yang miskin. Jadi apakah pertumbuhan ekonomi daerah itu tinggi, jadi yang merasakan, yang menikmati justru orang-orang investor asing? Nah, itu yang perlu dibedah lagi, karena ya itu secara dampaknya ke masyarakat sekitar itu banyak kritik yang mengatakan bahwa hilirisasi itu belum membawa manfaat yang signifikan kepada masyarakat sekitar. Perekonomian mereka masih begitu-begitu aja. Rumah-rumah mereka mungkin masih jelek, masih buruk. Jadi sementara ini digadang-gadang
dipuja-puja sebagai sebuah program untuk mengatasi larinya barang-barang tambang mentah ke ini. Jadi hilirisasi kan dengan smelter itu kita membuang turunan-turunannya sehingga punya nilai tambah, negara jadi dapat pendapatan yang lebih besar lagi. Tapi nyatanya yang di daerah sekitar itu juga belum terdampak secara signifikan. Nah, itulah koreksi. Jadi dari satu persoalan Bandara IMIP saja sebenarnya kalau kita mau koreksi itu jadi segala macam, termasuk kepada apakah hilirisasi yang dengan konsep dan model seperti sekarang sudah tepat gitu misalnya begitu kan. Oke, kalau misalnya hilirisasi tetap dilakukan, tapi apakah dengan konsep yang sekarang dengan membuka seluas-luasnya investor asing dan akhirnya memberi perlakuan istimewa kepada mereka karena duit yang masuk yang mereka kucuran gede, apakah seperti itu masih bisa teruskan atau itulah artinya koreksi itu jadi banyak lini, jadi banyak sisi gitu. Warning yang disampaikan oleh Pak Safri ini, apakah sudah sepengetahuan Pak Prabowo kira-kira? Harusnya sudah, karena ini kan terkait dengan kedaulatan negara, dan menurut saya ini kan tidak hanya pesan politik terhadap soal kedaulatan, tapi kan pesan bahwa negara itu, pemerintah Pak Prabowo itu betul-betul serius untuk membenahi persoalan tambang kan ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan atau menutupi kebocoran yang sejak 2014 ya. Lalu disuarakan Prabowo kan. Bocor sampai akhirnya Pak Prabowo itu disebut dijuluki Prabocor itu kan. Saya pikir itu bagian dari itu. Tetapi kalau belum sepengetahuan Pak Prabowo ya berarti ada sesuatu dalam diri Pak Safri. Apakah dia ingin mengingatkan Pak Prabowo bahwa ada masalah serius di negara kita kan, kita nggak tahu, tapi saya yakin kok sudah, katanya kan habis itu kan dia juga akan melaporkan ke presiden kan, meskipun itu sesuatu yang normatif. Tetapi saya pikir apapun itu, saya pikir ini sebuah langkah yang bagus lah, karena kalau kita lihat itu kan katanya negara kita itu kan melimpah soal kekayaan alam. Tambang kita itu kan luar biasa besarnya. Kalau dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat kita, itu bahkan dulu kalau tidak salah itu Pak Abraham Samad waktu masih menjadi ketua KPK ya, dia bilang kalau tidak ada korupsi di migas dan tambang, itu kalau dihitung-hitung itu setiap kepala atau setiap kepala keluarga, saya agak lupa, di Indonesia itu bisa sebulan itu bisa mendapatkan 30 juta. Itu saking besarnya potensi atau nilai di tambang dan migas. Kenapa kita sekarang masih begini-begini saja ya, karena tambang dan migas itu banyak dikorupsi, banyak diakal-akali, mungkin termasuk di Morowali ini. Ya kalau kita lihat kaitkan lagi dengan temuan KPK, ternyata masih ada 2020 sampai 2022 masih ada 5,3 juta ton nikel yang diekspor ke Cina. Sementara data kita itu tidak ada bahwa ada nikel yang dijual ke luar negeri. Itu kan berarti memang ada mafia di situ. Berarti masih ada kong kali kong di antara para pelaku kejahatan tambang itu yang memanfaatkan hasil tambang kita untuk kepentingan mereka sendiri. Dan saya menilai kok Pak Prabowo itu betul-betul serius dalam upaya ingin membenahi persoalan ini. Salah satunya ini dengan memberikan pesan ya jangan main-main dengan persoalan tambang, jangan main-main dengan persoalan hutan katanya. Ini kan termasuk Satgas Penanganan SPK penanganan pembakaran hutan atau apalah gitu kan, katanya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan serius, tidak hanya sekedar kelihatannya gencar, kelihatannya shock terapi, kelihatannya begitu gagah sampai menyebut-nyebut jangan ada republik dalam republik, tapi nanti pelaksananya ya
Itu kan kita ingatkan, ya kita mendukung. Saya mendukung Pak Syafri lah. Saya tidak terlalu kenal Pak Syafri, tapi saya ingat betul ketika 1997 lah, berapa puluh tahun yang lalu tuh saya mendapat kesempatan untuk wawancara khusus dengan dia. Waktu itu dia kalau tidak salah menjadi masih Kasdam Jaya. Kodam Jaya, Kasdam Jaya. Iya, Kasdam kalau waktu itu kalau nggak salah Pangdamnya Pak Sutioso kalau nggak salah ya. Setelah itu baru beliau 98 jadi Pangdam. Dia saat itu dalam wawancara saya melihat ada semacam kecintaannya yang luar biasa terhadap negara. Mudah-mudahan tidak sekedar pernyataan, ya mudah-mudahan betul-betul dalam dari hati mereka, Pak Syafri yang paling dalam, termasuk dalam kasus ini ketika dia dikasih kesempatan sebagai Menteri Pertahanan yang sangat strategis. Dia termasuk salah satu tangan kanannya Pak Prabowo. Sangat dekat. Sangat dekat, sangat dipercaya, diberikan cukup banyak tugas kan. Wah, banyaklah beberapa tugas, dan semuanya tugas itu semacam komandan ya kan. Ya mudah-mudahan dia betul-betul serius. Mudah-mudahan dia menyatakan jangan ada republik dalam republik itu ya direalisasikan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Nah, tegas menindak siapapun yang bersalah. Ya dengan begitu apa yang dijanjikan Pak Prabowo itu sekali lagi tidak hanya sekedar omon-omon kan. Ya siapapun pasti mendukung kok ketika kekayaan alam itu sepenuhnya harus menjadi kembali ke rakyat. Siapa sih yang mendukung? Kalau selama ini faktanya berpuluh-puluh tahun kan kita begini-begini saja kan. Kekayaan alam yang katanya melimpah ruah ya faktanya hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, dan para justru dinikmati orang asing. Mungkin itu yang akan diubah oleh Pak Prabowo melalui Pak Syafri. Ya, mudah-mudahan betul seperti itu. Ya, tentu publik juga berharap banyak kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Syafri yang cukup lama kan, mulai di Akademi Militer. Iya, kan? sampai di Akademi Militer. Satu angkatan ya. Satu angkatan. Bahkan ketika sama-sama mendapatkan sorotan pada saat 98 itu kan mereka tetap kompak gitu loh, sampai sekarang kan gitu loh. Ya kan waktu itu kan Pak Syafri Pangdam, Pak Prabowo Pangkostrat kan. Betul. Semoga banyak perubahan dan membulatkan tekad dan kekuatan kan. Dua sosok yang memiliki latar belakang militer terbaik loh. Pak Syafri itu kan peraih Adi Makayasa kan. Iya. Pernah menjadi perisai hidupnya Pak Harto kan? Betul. Ketika di Bosnia ya. Bosnia komandan grup Pas Pampres kalau nggak salah. Artinya, ya kita tidak ragukanlah nasionalismenya Pak Syafri kan. Tetapi untuk urusan pengelolaan negara kan tidak cukup nasionalisme saja gitu loh. Butuh langkah yang tegas, butuh langkah yang strategis, terutama soal pengelolaan sumber daya mineral itu kan sudah berlangsung belasan tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya yang dikelola secara tidak adil gitu loh. Jadi PT Timah aja kerugian negara kemarin berapa? 300 triliun ya? Oh, yang korupsi. Iya, coba bayangin itu. Iya, jadi jangan sampai hilirisasi ini justru memakan anak kandung sendiri gitu loh. Harapannya Mas Punto. Iya, saya kira saya mengulang apa yang Mas Jaka tadi, bahwa ini apapun ini polemik ini jangan dibiarkan begitu saja. Ini harus penanganannya juga harus tuntas. Jangan kemudian cuma ramai di sekarang berapa hari berapa minggu tapi kemudian surut seperti pagar laut gitu kan. Kita kan nggak dengar lagi tuh. Nah jadi memang selalu menjadi PR kita kan itu untuk memunculkan isu atau sesuatu kasus itu mungkin mudah, tapi untuk selanjutnya penanganan selanjutnya itu yang kadang-kadang kita lewat, bolong dan segala macam karena tidak ada pengawasan yang lebih. Jadi ini harus benar-benar diusut tuntas untuk kasus yang ini, tapi kemudian ini juga harus jadi pelajaran untuk membenahi banyak sektor pembenahan kan. Kalau tadi kita dari obrolan kita kan termasuk bagaimana kita menjaga pertahanan kedaulatan negara, bagaimana kita memandang hilirisasi yang bagus itu harusnya seperti apa,
dan apa namanya bagaimana kita menumbuhkan menjaga mineral tambang agar dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Nah, jadi dari satu kejadian ini tuh sebenarnya menjadi ada banyak pelajaran yang bisa kita petik, tapi seharusnya juga tidak sekedar dipetik, tapi juga diperbaiki semua yang masih ada kekeliruan, kesalahan di sana sini. Saya kira masih banyak, jadi itu yang harus jadi poinnya dari polemik ini. Betul, jadi saya pikir negara dengan segala macam perangkat yang dimiliki harus menunjukkan itu gitu loh. Jadi negara hadir. Dan seringkali kita dengar ungkapan negara tidak hadir. Negara absen. Negara absen gitu. Mas Jaka. Ya, saya pikir sekali lagi Pak Safri itu kalau kita lihat dari rekam jejaknya atau rekam karirnya itu, saya pikir dia tidak asal berucap ya, tidak asal mengatakan ke publik soal jangan ada republik dalam republik, tetapi pernyataan itu, penegasan itu saya pikir, saya yakin sudah didasarkan pada fakta-fakta atau masukan-masukan, informasi-informasi yang sangat kuat bahwa memang ada potensi adanya republik dalam republik. Dan itu sebuah peringatan yang saya pikir tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun. Pak Safri sekali lagi ingin menegakkan kedaulatan negara dan mungkin juga kedaulatan tambang kan dalam kasus Morowali ini kan terkaitnya dengan tambang. Jadi ketika sebuah fasilitas diberikan oleh perusahaan swasta ya jangan buat main-main. Kan ada potensi begini, ada kekhawatiran ketika tidak ada perangkat negara di Bandara Imit, ya jangan-jangan nanti menyelundupkan senjata. Jangan-jangan nanti mengekspor barang-barang dari kita langsung ke luar negeri lewat bandara itu. Apalagi kan ada pertanyaan juga kan, kenapa kenapa panjang landasan itu diperpanjang. Bahkan kalau versinya, dan lebar juga memungkinkan untuk pesawat besar kan. Ya, bahkan kalau versinya Kemenhub itu kan tadinya kan bandara itu kan tadinya hanya untuk pesawat kecil, Embraer atau apa. Tetapi faktanya sekarang sudah bisa untuk pesawat Airbus 320 kalau nggak salah, yang bisa mengangkut sampai 180-an penumpang. Jadi hal-hal seperti ini ya mungkin di mata Pak Safri udah ada masukan ya ada sesuatu yang mesti dikoreksi dalam hal ini. Dan ya mudah-mudahan sekali lagi ini tidak hanya sekedar shock terapi aja, tetapi betul-betul menjadi terapi lanjutan. Harus dilanjutkan dengan terapi-terapi berikutnya sehingga ya kedaulatan negara kita itu benar-benar terjaga dan kedaulatan kekayaan alam itu betul-betul bisa dipastikan untuk rakyat kita. Ya apalagi bandara itu kan lagi tadi seperti yang saya sampaikan di awal itu kan pintu masuk, ya kan, bagi siapa saja, baik yang dari dalam maupun dari luar, harus betul-betul dijaga. Iya, jangan sampai bandara khusus seperti itu malah jadi gerbang belakang kan? Iya, itu dia kan jadi pintu belakang. Gerbang padahal pintu depan, malah gerbang belakang. Ya nanti setelah bandara, barangkali juga ada pelabuhan-pelabuhan siluman kan, itu juga bukan tidak mungkin terjadi kan? Iya, ini kan pelabuhan itu juga mulai disorot nih, pelabuhan yang IMIP ini, yang di dekat IMIP itu kan. Mas Puto, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Mas. Cukup ya? Oke, baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.